Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita pahami bahwa dalam Islam ada ajaran menikah dan semua harus meyakini bahwa itu ajaran Islam. Adapun melaksanakan dan tidak itu lain persoalan. Ketika seseorang tidak menikah tapi di hatinya mengiktikadkan bahwa nikah itu ajaran Islam, itu tidak bermasalah, tetap umat Rasul. Namun kalau di hatinya mengiktikadkan tidak ada dalam Islam, nah ini jadi kufur. Imam Nawawi Damaskus, seorang ulama yang sangat warok, bahkan dia tidak pernah makan apa-apa kecuali roti produk bapaknya. Usianya sampai sekitar 40-45, dia tidak sempat menikah. Tapi di dalam kitabnya membahas tentang pernikahan. Ini artinya bukan berarti Imam Nawawi anti-Islam. Dia meyakini bahwa nikah ajaran Islam. Buktinya dalam kitab-kitabnya dibahas. Hanya saja ketidaksempatan beliau untuk menikah. Nah, berbicara tentang nikah, tentunya ada beberapa hal yang harus diangkat. Pertama, syarat. Yang kedua, rukun. Syarat itu sesuatu yang harus dipersiapkan dan harus ada ketika pernikahan berlangsung. Jadi dipersiapkan sebelumnya dan harus ada ketika pernikahan berlangsung. Sementara rukun harus ada ketika akad nikah berlangsung. Syarat nikah simple, yang penting mampu, dohir maupun batin. Ba'ah dalam bahasa Arabnya, dohir maupun batin. Maka kalau tidak memenuhi syarat, ini bisa hukum nikahnya berubah. Karena secara umum hukum nikah itu mubah. Bisa mau nikah syukur, enggak udah, mubah. Kemudian yang kedua, hukum nikah bisa jadi sunnah. Kalau seseorang berkeinginan menikah, kemampuan ada, dan tidak nikah pun tidak berbahaya, itu sunnah menikah. Yang kedua, nikah jadi wajib ketika seseorang berkeinginan menikah, kemampuan ada. Kalau tidak menikah dia bahaya. Nah, orang seperti ini wajib menikah. Yang ketiga, yang keempat, ada orang kepengen nikah, keinginan kencang, cuma kemampuan nggak ada, ngerepotin orang tua. Nah, nikah seperti ini makruh hukumnya. Dia cuma modal kolor doang. Kemudian nikah jadi haram, nikah yang diniatkan tidak baik. Misalnya bersifat materialis, seorang perempuan mencari laki-laki yang kaya walaupun sudah tua, usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari, penyakitan TBC, asma, sesak napas, flu, sakit kepala, mudah pusing, mikiran, alergi, polip, sinusitis, segala macam lah. Diharapkan begitu malam pertama mati. Nah, dapat warisan. Nah, inilah nikah yang sah tapi haram. Atau nikah mut'ah, nikah kontrak. Jadi baru akad nikah sudah ditentukan perceraiannya. Itu nikah haram, sah tapi haram. Nah, itulah sekitar mengenai pernikahan. Kemudian rukunnya. Rukunnya itu pertama laki-laki, kedua perempuan, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ketiganya wali. Wali itu dari pihak perempuan yang tugasnya menikahkan putrinya. Keempat, 2 saksi, kemudian ijab qabul. Nah, yang sering jadi persoalan begini. Nah, ini rukun nikah ini sebetulnya rukun nikah pemahaman Imam Syafi'i. Ada wali, ada saksi. Sebab di dalam mazhab lain hanya yang wali, tidak saksi, ada saksi tidak wali. Nah, pemahaman Imam Syafi'i diadopsi oleh undang-undang perkawinan di Indonesia. Maka ada wali, ada saksi. Nah, yang sering terjadi, wali bukan menikahkan putrinya, malah menikahkan putra si calon pengantin laki-laki. Harusnya kan saya nikahkan putri saya kepada engkau, laki-laki yang nerima.
bukan laki-laki yang dinikahkan, laki-laki yang nerima. Bahasa sederhana begini, ini putri saya, ini saya kasih kamu, kata laki-lakinya saya terima. Bukan laki-lakinya dipasrahkan ke si perempuan, laki-laki yang nerima. Ini salah kaprah. Jadi harusnya si perempuan yang dinikahkan, laki-laki yang menerima. Itu yang sering yang harus digarisbawahi. Kemudian di sini bagaimana kalau ada orang yang hamil duluan dinikahkan, apakah pernikahannya sah? Pernikahannya tetap sah. Hamilnya misalnya di luar pernikahan lah. Nah, jadi dinikahkan tetap sah. Bagi Imam Syafi'i, setelah melahirkan tidak perlu dinikahkan kembali. Hanya saja si orang anak ini tidak punya bapak dari sisi hukum. Di sisi hukum dia tidak punya bapak, maka tidak punya waris. Dia hanya, kalau hibah lain soal. Nah, bagi Imam Malik yang hamil dinikahkan, ketika melahirkan anaknya wajib dinikahkan kembali. Nah, dari dua silang pendapatan antar ulama, kalau saya lebih cenderung ke Imam Syafi'i. Pertama, kalau ngikuti Imam Malik terkesan pernikahan awal tidak sah. Yang kedua, pemborosan. Jadi dari sisi ekonomi pemborosan. Nah, jadi ini yang jadi ya, nanti si persoalannya kalau anaknya lah perempuan itu nanti walinya wali hakim penghulu, bukan, karena dia nggak punya bapak, bukan bapaknya. Dari sisi nasab tidak punya bapak. Adapun dari sisi genetik ya jelas lah, kan ada genetikanya. Yang jelas dia tidak punya bapak, maka nikahnya wali hakim. Ya. Nah, inilah yang kalau ada pendapat misalnya setelah melahirkan dinikahkan kembali, itu pendapat Imam Malik. Tapi kalau setelah melahirkan tidak dinikahkan lagi, itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi yang jelas pernikahannya tetap dianggap sah. Ya. Nah, jadi setelah kita tahu syarat nikah seperti itu, rukunnya tadi disebutkan, kemudian bagi Imam Syafi'i kalau anak gadis boleh dipaksa. Boleh dipaksa karena secara psikologis perempuan gadis itu tidak maunya belum tentu tidak, diamnya sudah jelas mau. Beda dengan janda, kalau janda harus izin. Makanya ada hadis janda bisa menikahkan dirinya itu salah, bukan tanpa wali. Karena tetap nikah itu harus memenuhi rukun, yaitu ada wali. Janda pun harus ada walinya. Adapun ada hadis yang mengatakan bahwa janda bisa menjadi walinya diri sendiri, artinya dia harus keinginannya, tidak boleh dipaksa. Itu pernah saya dengar ada seseorang yang bilang bahwa janda bisa menikahkan dirinya. Itu nggak pas pemahaman seperti itu, karena pemahaman ulama fikih namanya pernikahan harus memenuhi rukun nikah, tidak boleh ditinggalkan satu dengan yang lain. Beda kalau mazhab Abu Daud Ad-Dahiri, itu nikah tanpa wali tanpa saksi, itu mazhab Abu Daud Ad-Dahiri, di mana mata rantainya putus maka ulama mengkatnya, melarangnya. Mazhab seperti itu bahaya, ini nanti kehancuran sosial. Ya, anak muda malam minggu keluar alasan nikah sama jablay, padahal terjadi prostitusi. Ya. Nah, kemudian setelah pernikahan ini, ya pernikahan ini tentu itu semua sudah tahu hak dan kewajiban harus dipenuhi. Yang jelas yang saya tekankan adalah biasanya salah kaprah dalam akad nikah. Jadi si laki-laki yang dinikahkan bukan si perempuan. Jadi harusnya kan perempuan yang dinikahkan, laki-laki yang menerima. Si wali itu yang menikahkan putrinya, si laki-laki yang menerima pernikahan si putri tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.